gimana sebenarnya cara merancang perubahan nyata di sebuah masyarakat. Maksudku bukan cuma sekedar teori yang awang-awang di dalam kelas gitu ya, tapi langkah konkret yang benar-benar bisa ngubah perilaku komunitas secara permanen. Iya, dan itu bukan hal yang gampang ya sebenarnya. Bener banget. Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Bayangin kamu lagi pegang sebuah cetak biru, semacam panduan rahasia tentang intervensi sosial. Hari ini kita bakal bedah tumpukan materi dari Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, mata kuliah intervensi sosial. Dari Ibu Elty Sepkesi di Universitas Teknologi Nusantara ya. Tepat. Misi kita hari ini, kita bakal bedah konsep inti intervensi sosial ini seolah-olah kita lagi ngejelasin ke kamu yang mungkin baru pertama kali nyemplung ke dunia pemberdayaan masyarakat. Dan biar makin kebayang, kita pakai satu studi kasus yang lagi marak banget, yaitu kerentanan psikologis di balik love scamming atau penipuan romansa daring. Oke, mari kita bedah ini. Sip, tapi sebelum masuk ke situ, hal yang paling fundamental buat dipahami adalah pergeseran pola pikirnya. Praktek psikologi komunitas itu punya 3 tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perubahan perilaku komunitas. Kedua, pastiin perancangan program itu berbasis bukti nyata. Dan ketiga, ini yang paling penting, menegakkan etika kemanusiaan. Jadi kita nggak cuma nanya, ada apa sama orang ini ya? Nah itu, kita bergeser ke pertanyaan, ada apa sama sistem di sekitarnya sampai orang ini bisa jadi korban? Kalau gitu, biar makin jelas buat pendengar, kita main tanya jawab cepat aja ya, semacam FAQ gitu, 5 pertanyaan. Siap? Boleh, silakan. Oke, pertanyaan 1. Apa sih beda mendasarnya intervensi klinis sama intervensi sosial? Kalau klinis, itu fokusnya ke pemulihan individu di tingkat mikro. Kalau sosial, kita mandang interaksi sistemik ekologisnya jauh lebih luas. Lanjut, pertanyaan 2. Apa tujuan utama dari intervensi sosial ini? Kalau merujuk ke CPL 1, 2, dan 3, tujuannya ya perubahan perilaku komunitas, analisis yang berbasis bukti, dan menjunjung etika kemanusiaan. Pertanyaan 3 nih. Tadi kamu sebut ekologis. Apa itu perspektif ekologis Bronfenbrenner? Itu cara kita memetakan masalah di 3 tingkat, mikro, meso, dan makro. Masuk ke pertanyaan 4. Terus hubungannya sama pemberdayaan atau empowerment itu apa? Berdasarkan bukunya Edi Suharto, intervensi itu bukan sekedar amal atau bagi-bagi bantuan aja, tapi harus ada partisipasi aktif dari rakyatnya. Terakhir, pertanyaan 5. Kenapa pendekatan klinis doang nggak cukup buat nyelesain masalah komunitas? Simpelnya, karena akar masalah komunitas itu ada di dalam sistem sosial, bukan sekedar patologi dari individunya aja. Oke, make sense banget. Ini ibarat merawat tanaman ya. Kalau klinis, itu kamu cuma fokus ngobatin satu daun yang layu. Tapi intervensi sosial, kamu ngecek kualitas tanahnya, kadar airnya, sinar mataharinya. Betul, kamu ngecek ekosistemnya. Nah, sekarang biar seru, mari kita main peran. Anggap aja kita ini 2 mahasiswa tahun pertama yang lagi dapat tugas nyusun desain program buat nanggulangin love scamming. Boleh banget. Berarti sebagai mahasiswa nih, langkah pertama kita harus bikin pemetaan ekologis buat love scamming. Kalau dari tingkat mikro, itu kerentanan emosional individunya. Dimanipulasi sama pelaku. Iya. Terus naik ke tingkat meso. Itu berarti kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan terdekat. Korban biasanya sengaja diisolasikan sama pelakunya. Dan makronya, tingkat paling luas, itu ya literasi keamanan cyber masyarakat kita yang masih rendah banget. Ini sesuai sama datanya Kementerian Kominfo RI. Pemetaan yang bagus. Terus langkah kedua, kita harus lakuin stakeholder mapping dan need assessment. Kita butuh wawancara warga dan FGD buat nyari akar masalahnya. Tapi tunggu, pas kita turun ke balai desa, pasti ada warga yang dominan kayak Pak Kades, dan ada korban yang mungkin diem aja. Bakal ada konflik kepentingan di situ. Nah, disinilah kita sebagai perancang program harus pegang teguh prinsip kode etik psikologi Indonesia. Kita harus bisa navigasi dilema etika dan ketimpangan relasi kuasa ini. Caranya gimana tuh? Ya misalnya, misain sesi wawancara antara tokoh masyarakat sama kelompok yang rentan. Biar suara warga biasa tetap kedengeran tanpa tekanan. Sip. Asesmen selesai. Langkah 3, milih alat perencanaannya nih. Kita pakai logic model atau LFA ya. Kalau logic model, itu gampangnya kayak resep masakan aja, sangat linear. Ada input, output, terus outcome. Kalau LFA atau Logical Framework Approach? LFA itu lebih mirip tabel matriks penerbangan.
Sangat kaku. Dia ngunci kerangka kerja kita dengan indikator yang spesifik dan asumsi resiko sejak awal. Oke, masuk ke langkah 4, pemilihan intervensi sama psikoedukasinya. Kalau buat ngubah perilaku, aku sih kepikiran gabungin Theory of Planned Behavior sama Nudge Theory. Ide bagus. Nudge theory kan ngasih dorongan halus ya, nggak maksa, tapi bikin pilihan yang aman jadi pilihan default. Dan karena sasarannya orang dewasa, psikoedukasi kita harus relevan, nggak boleh menggurui. Kawan-kawan, roda ini nyederhanain intervensi ketiga hal, kapabilitas, peluang, dan motivasi. Berarti kalau korbannya nggak ngerti cara ngecek profil palsu, itu masalah kapabilitas. Intervensinya harus edukatif. Kalau korbannya kesepian ekstrim, itu masalah motivasi. Intervensinya harus persuasif atau ngasih dukungan sosial, jadi tepat sasaran. Kalau kita kaitin sama Scammers Persuasive Techniques model dari Witty, ini makin pas. Pelaku kan pakai taktik sekuensial, mulai dari profil palsu, terus grooming atau manipulasi psikologis. Iya, dan grooming itu ngeeksploitasi tingkat mikronya korban. Terus pelakunya bikin krisis buatan buat misahin korban dari keluarganya. Itu main di tingkat mezo. Kalau modul kita bisa ngebedah trik sulap penipu ini pelan-pelan, warga bakal sadar tanpa merasa digurui. Setuju banget. Oke, berhenti sebentar. Role play kita selesai. Rencangan program di atas kertas emang udah jadi. Tapi, nah ini transisi besarnya. Disinilah batas antara ide bagus dan realita lapangan. Kita sekarang masuk ke manajemen, monitoring, dan evaluasi alat ukurnya. Ini wilayah yang sering bikin proyek gagal kalau nggak hati-hati. Kalau kita bikin Gantt chart, secara historis, alokasi waktu itu harusnya 40% murni buat need assessment. Wah, lumayan gede juga ya porsinya. Memang, dan 60% sisanya buat desain psikoedukasi. Ini merujuk pada bobot capaian CPL2. Bikin jadwal juga harus perhatiin parameter penilaian risiko, kayak resistensi sosial dari warga. Bener juga. Kalau soal evaluasi, apa sih bedanya evaluasi proses sama evaluasi dampak? Evaluasi dampak itu ngelihat hasil akhir. Kalau evaluasi proses, itu karena kita pakai LFV tadi, kita butuh indikator yang spesifik selama program jalan. Metriknya harus bisa diamati. Maksudnya observable indicators gitu ya, mengukur agensi komunitasnya. Bukan sekedar fasilitator dateng, terus ya udah tugas selesai. Tepat. Pre-test dan post-test juga sama. Alat ukurnya harus didesain spesifik untuk melihat pergeseran kesadaran dan tindakan mereka. Terus tahap akhirnya, diseminasi dan advokasi. Kalau diseminasi, kita bisa bikin video YouTube. Buat penulis naskahnya nanti ini arahannya pakai transisi visual grafis atau ikon digital yang menjelasin Scammers Persuasive Techniques secara step by step. Pakai ikon kayak chat palsu atau gembok gitu ya. Iya, tapi pas videonya masuk ke penjelasan prinsip pemberdayaan Edi Suharto, patching visualnya harus dilambatin drastis, biar mahasiswanya gampang ingat. Strategi visual yang bagus. Nah, buat advokasi kebijakannya, kita harus susun policy brief imajiner. Targetnya langsung ke Ketua Program Studi, Ibu Femi Novalia. Argumennya apa aja tuh buat nembus beliau? Ada 3 argumen utama. Pertama, pemenuhan kompetensi CPL 1, 2, dan 3. Kedua, efisiensi jangka panjang yang udah dibuktiin dari logik model kita. Ketiga, visibilitas institusi. Ini buat menjustifikasi biar pendanaan programnya berkelanjutan. Oke, ini materi yang padat banget. Dan aku mau ngingetin kamu yang lagi dengerin, menguasai materi ini tuh krusial banget. Kenapa? Karena ujian akhir semester atau UAS nanti bobotnya 40% dari total nilai. Lumayan ngeri ya kalau nggak siap. Makanya, kita masuk ke panduan belajar kilat. Biar cepet nempel, kita mulai dari 3 pertanyaan skenario kompleks dulu buat uji aplikasinya. Silakan dibacain. Skenario 1, ini aplikasi CPL 1. Gimana kamu merancang intervensi psikologi non-klinis untuk sebuah kelompok rentan tanpa jatuh ke dalam terapi klinis individual? Skenario 2, soal perspektif ekologis. Coba terapkan analisis mikro, mezo, makro pada masalah sosial baru yang nggak kita sebutin sebelumnya, misalnya respons komunitas terhadap banjir perkotaan. Skenario 3, perbandingan pemberdayaan versus amal. Berdasarkan model Edi Suharto, coba bikin satu item instrumen pretest yang ngukur apakah masyarakat berpartisipasi aktif atau cuma nerima bantuan secara pasif doang. 3 soal itu butuh analisis dalam tuh. Banget! Nah sekarang, tarik napas panjang karena kita bakal main lempar-lemparan 20 prompts flashcard buat nguji active recall kamu.
Tempo cepat ya. Siap? Siap dong. 1. Intervensi klinis. Fokus ke individu, 2. Intervensi sosial. sistemik dan ekologis, 3. CPL 3. kepekaan sosial dan etika, 4. Mikro. tingkat individu, 5. Makro. kebijakan atau struktur sosial, 6. Nudge Theory. teori dorongan perubahan yang halus, 7. Theory of Plant Behavior. berkaitan dengan niat mempengaruhi perilaku, 8. Stakeholder Mapping. pemetaan aktor pendukung dan penghambat, 9. Need Assessment. analisis kebutuhan di lapangan, 10. Logic Model. alur input, output, outcome, 11. LFA. logical framework approach, pendekatan kerangka kaku, 12. Pemberdayaan atau empowerment. partisipasi aktif dari masyarakat, 13. Psikoedukasi. edukasi non-klinis untuk komunitas, 14. Love Scamming. penipuan romansa digital, 15. Grooming. manipulasi psikologis terhadap korban, 16. Gantt chart. jadwal operasional proyek, 17. Evaluasi proses. pengecekan berjalannya program secara berkala, 18. Pre dan post test. alat ukur dampak intervensi, 19. Resistensi sosial. hambatan atau penolakan dari masyarakat, 20. Bobot UAS. 40%. Mantep. Lulus semua ini sih harusnya. Kalau dari semua obrolan kita hari ini ya, kesimpulan lugasnya tuh gini, mengubah masalah sosial berarti kita harus mengubah ekosistemnya. Mulai dari ngurusin niat individunya, sampai ngeberesin kebijakannya di atas kertas. Pendekatan komunitas yang sistemik itu kuncinya. Luar biasa. Dan sebagai penutup eksplorasi mendalam kita kali ini, aku mau ngasih satu pemikiran provokatif buat kamu renungin. Wah, apa tuh? Gini, tadi kita bahas pakai nudge theory buat secara halus ngedorong komunitas biar berubah ke arah yang kita anggap baik. Tapi pertanyaannya, di titik manakah pemberdayaan masyarakat ini tanpa sadar berubah bentuk jadi sekedar manipulasi terselubung atas nama kebaikan? Itu batasan yang tipis banget emang. Benar. Itulah sebabnya kenapa menguasai kode etik psikologi mungkin adalah pelindung terpentingmu saat benar-benar turun ke lapangan nanti, biar kita nggak jadi manipulator. Super sekali. Oke, sampai di sini dulu bedah materi kita. Teruslah mengeksplorasi rasa ingin tahumu, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.